Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. eh, Hari ini kita akan belajar melanjutkan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin sudah apa namanya termokimia, ya kita sudah mulai masuk materi di kelas 11. Nah, di bab yang pertama termokimia, nah, maka kita akan masuk ke bab yang kedua. Kalau realnya di kelas 11 ini bukan bab kedua, gitu ya. Karena bab pertama di kelas 11 itu adalah hidrokarbon. Tapi hidrokarbon nanti saya masukkan di belakangan. Kenapa? Karena soalnya nggak sering-sering amat muncul. Jadi prioritas kita adalah soal yang sering muncul. Biar teman-teman punya persiapan lebih. Nah, soal yang sering muncul kedua itu adalah laju reaksi. Oke ya. Jadi kita hari ini belajar mengenai laju reaksi. Laju reaksi. Nah, sebenarnya secara definisi ya ini mirip seperti kamu belajar laju di matematika. Kan kalau di matematika yang namanya kecepatan atau laju itu adalah apa namanya jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut. Ya, nah, berarti V sama dengan S per T. Waktu kamu belajar di kelas SD gitu ya, di SD. V sama dengan S per T atau pakai JKW. Jarak sama dengan kecepatan dibagi waktu. Ya. Kecepatan dikali waktu gitu ya. V sama dengan S per T, S sama dengan V kali T. Nah, di kimia kita nggak ngomongin jarak. Nanti jaraknya akan kita rubah menjadi konsentrasi. Nah, karena kimia kita bicaranya tidak bicara jarak, maka nanti di kimia kita akan bicara mengenai konsentrasi. Nah, oke ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan ya terkait dengan laju reaksi. Ya, ada hal-hal yang harus kamu perhatikan. Ya, yang pertama, kita akan bicara mengenai molaritas atau kemolaran. Kemolaran. Ya. Satuan yang digunakan untuk mengukur laju reaksi yang ini adalah dalam satuan molar. Molar itu M besar berarti ya, definisinya adalah 1 mol zat gitu kan dalam 1000 mili larutan atau 1 liter larutan. 1 mol zat dalam 1 liter larutan. Di mana M besar itu bisa kamu dapatkan dari beberapa rumus M besar. Ya, M besar itu bisa didapat dari mol per volume ya. Syaratnya adalah volumenya dalam liter. Dia juga molnya bisa kita modifikasi jadi gram per mr. Nanti ini bisa berubah jadi gram per mr dikali dengan 1000 per volume ya, tapi ini dalam mili, gitu kan? Atau jika diketahui massa jenis ya atau persentase zat kan, maka molaritas itu didapat dari 10 kali rho kali dengan persen dibagi dengan mr. Nah, ini molaritas gitu ya. Ini yang harus kamu kamu ingat terkait dengan molaritas. Karena mulai dari laju reaksi, maka kita akan sering menggunakan molaritas. Kesetimbangan itu juga kita menggunakan molaritas. Stoikiometri larutan, asam basa, hidrolisis, KSP itu juga kita menggunakan molaritas. Jadi kamu harus ingat terkait dengan molaritas, gitu ya. Nah, molaritas ini bisa berubah, gitu kan? Yang namanya molar, molar ini dapat berubah jika diperlakukan sesuatu. Ya, ya. Molaritas dapat berubah nilainya ya, jika suatu larutan ya, diberikan perlakuan, ya, diberikan perlakuan. Nah, apa saja perlakuan yang bisa mengubah besaran molaritas? Nah, perlakuan yang sering digunakan, yang pertama itu ya antara lain ya. Misalnya yang A itu ada yang namanya pengenceran. Pengenceran ya.
Ciri-ciri pengenceran itu ketika di soal ada kata-kata ditambahkan air atau pelarut. Ya. Sesuatu yang ditambahkan air atau ditambahkan pelarut, maka nanti dia jadi lebih encer. Nah, biar jadi lebih encer, nah karena dia lebih encer, maka konsentrasi suatu zatnya itu akan berkurang. Karena molar itu hubungan erat hubungannya dengan konsentrasi, kan gitu ya. Konsentrasi. Nah, seringkali konsentrasi itu bisa terlihat dari kekentalan, ya. Kekentalan suatu zat, semakin dia kental, maka konsentrasi makin tinggi. Atau ya encernya gitu ya. Eh, Suatu zat makin dia encer, maka konsentrasinya akan makin rendah. Nah, ketika kita bicara mengenai pengenceran, maka rumusnya adalah M1V1 sama dengan M2V2. Ya. M1V1 sama dengan M2V2. M1 itu apa? M1 itu adalah molaritas sebelum pengenceran, ya. Molar sebelum pengenceran. Itu M1. V1 itu adalah volume sebelum pengenceran. Itu V1. M2 ini adalah molar setelah pengenceran. Ya, setelah pengenceran. V2 itu adalah volume total atau volume akhir. Volume akhir atau seringkali kita sebut sebagai volume total. Nah, berarti volume total itu volume awal ditambahkan air yang ditambahkan. Gitu ya. Misalnya awalnya 100 ditambahkan air 900. Jadi total V2-nya jadi 1000 mili. Itu yang pertama, pengenceran. Nah, lalu ada yang kedua gitu ya, yang juga dipelajari itu adalah yang namanya pencampuran. Pencampuran. Nah, pencampuran berarti dua zat yang sama dicampur jadi satu. Itu pencampuran, ya. Misalnya asam ditambah asam atau basa ditambah basa. Ini pencampuran. Di mana nanti M campuran itu adalah M1V1 dikali valensi ditambah M2V2 dikali valensi karena begitu valensinya lebih sama-sama satu, ya. Ditambah seterusnya tergantung dia mau nyampurinnya ada berapa banyak dibagi dengan V total. V1 tambah V2 tambah seterusnya. Nah, itu adalah M campuran. Ini berbeda ya kalau nanti yang dicampurkan karena asam sama basa juga bahasanya dicampurkan. Nah, pencampuran di sini yang dimaksud itu adalah yang jenisnya sama. Asam tambah asam atau basa ditambah dengan basa. Nah, lalu ini jadinya jadi M campuran. Gitu ya, polaritas campuran. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya nanti akan dibahas lanjut. Yang ketiga itu yang C, itu adalah ada yang namanya penetralan atau seringkali kita sebut sebagai titrasi. Kalau titrasi, berarti yang dicampurkan itu adalah asam tambah dengan basa. Nah, secara rumus itu mirip sama dengan pengenceran. Bedanya apa? Dia menambahkan valensi. Ya, molar kali volume kali valensi asam sama dengan molar kali volume kali valensi basa. Kan gitu ya. Nah, di mana volume yang kedua ya ada volume si basanya bukan volume si campurannya. Molar volume valensi sama dengan molar volume valensi. Nah, ini catatan yang pertama gitu kan ya, yang berhubungan dengan laju reaksi. Ini yang pertama. Nah, catatan kedua dari laju reaksi, ya, catatan yang kedua dari laju reaksi adalah jika ya reaksi yang terjadi lebih dari satu tahap. Ini pernah muncul gitu ya. Jika reaksi yang terjadi gitu ya lebih dari satu tahap, maka yang digunakan adalah yang menentukan.
laju reaksi itu adalah tahap yang lebih lambat. Ya. Tahap yang lebih lambat atau tahap yang lambat. Ya. Kenapa? Karena kalau tahapnya cepat, kita tidak bisa memperhatikan seberapa besar laju reaksinya. Kita nggak bisa. Contoh gini, bom meledak seper 1 juta detik gitu ya. Nah, kamu nggak akan bisa merasakan kecepatan laju reaksinya. Tiba-tiba udah meledak aja gitu kan. Beda kalau kamu melihat besi berkarat misalnya. Besi berkarat itu kan tahapnya lambat. Kena air dulu, kena hujan, kena panas, lama-lama dia akan mulai terjadi perkaratan. Kan gitu ya. Nggak sekali kena hujan langsung berkarat. Biasanya dia akan butuh waktu yang cukup lama untuk dia bisa berkarat. Nah, itu bisa kita lihat proses terjadinya perkaratan. Bisa kita tentukan berapa laju reaksi yang terjadi. Gitu ya. Nah, ini yang kedua. Oke. Nah, lalu kita kembali ke awal, kita kan di awal tadi kita sudah bicara mengenai apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Bahwa laju reaksi itu berarti terjadi besarnya perubahan konsentrasi suatu zat tiap waktu atau tiap detik. Nah, artinya konsentrasi yang digunakan adalah dalam satuan detik ya. Nah, berarti sekarang kita coba mendefinisikan terkait dengan laju reaksi. Ya. Nah, nanti kita masuk ke sini adalah definisi. Definisi laju reaksi. Definisi laju reaksi adalah ya, laju berubahnya konsentrasi suatu zat ya, tiap satuan waktu. Nah, satuan waktu yang digunakan itu adalah detik. Gitu ya. Laju berubahnya konsentrasi suatu zat tiap satuan waktu. Nah, satuan waktu yang kita gunakan adalah ukurannya detik. Kan gitu ya. Nah, contoh misal, saya punya misalnya gini, A ditambah B jadinya C ditambah D. Nah, kemarin kita sepakat bahwa sebelum tanda panah ini kita sebut sebagai reaktan ya atau pereaksi. Setelah tanda panah ini kita sebut sebagai produk atau hasil reaksi. Kan gitu ya. Nah, yang namanya reaktan gitu kan. Yang namanya reaktan berarti konsentrasinya itu akan berkurang. Itu reaktan. Ya. Yang namanya produk, maka konsentrasinya akan bertambah. Gitu ya. Karena ada reaksi, maka terjadi pertambahan produk. Karena bereaksi, maka terjadi pengurangan reaktan. Makanya ketika ditanya, berapa nilai VA misalnya? VA nilainya berapa? Berarti VA itu adalah laju berkurangnya konsentrasi A ya tiap detik. Kalau dia tanya VB berarti laju berkurangnya konsentrasi B tiap detik. Kalau dia tanya VC itu produk, maka VC sama dengan laju bertambahnya konsentrasi C tiap detik. Kalau dia tanya VD, maka VD itu adalah laju bertambahnya konsentrasi D tiap detik. Gitu ya. Makanya kalau di sini saya pakai istilah berubah gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya berubah itu tidak selalu berkurang, bisa saja bertambah. Nah, berubah ini bisa dua, bisa berkurang, gitu kan? Bisa bertambah. Nah, berkurang itu biasanya untuk si si reaktan atau pereaksi. Nah, bertambah ini biasanya untuk si produk, dia akan bertambah, gitu ya. Nah, ini definisi laju reaksi. Nah, dari definisi ini berarti nanti kamu bisa menentukan ya bahwa molaritas ya dalam laju reaksi ya
molaritas dalam laju reaksi itu berlaku aturan konsep mol, bahwa perbandingan molar itu sama dengan perbandingan koefisien. Ya, jadi ketika dikasih tahu misalnya molarnya si A adalah sekian, maka molar si C bisa dapat. Asal kita bisa membuat reaksinya pas setara. Nah, kalau reaksinya tidak kita setarakan, maka bisa jadi jawaban kita akan salah, gitu ya. Jadi reaksinya harus dibuat setara. Oke, ini terkait dengan definisi laju reaksi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, setelah kita, ya, oke. Kalau untuk tahap yang lambat, itu kita tahu tahap lambat itu dari mana, Kak? Oh, biasanya di soal dikasih tahu. Jadi pernah muncul tuh di soal SBMPTN ya. Ada reaksi A ditambah B jadinya C ditambah D. Nah, reaksi ini berlangsung secara 2 tahap. A ditambah B jadinya E ditambah F dulu, terus ada keterangan lambat. Lalu F ditambah E ditambah F jadinya C ditambah D. Ini tahap cepat. Nah, misalnya gitu. Nanti akan ditanya berapa persamaan laju reaksinya. Nah, persamaan laju reaksinya itu kita ambil dari yang paling lambat karena penentu laju reaksinya. Oke Kak, makasih Kak. Ya, berarti nanti ingat ya, ada datanya, Kalau nggak ada datanya, tahu dari mana Kak? Ya kecuali kamu tahu tuh reaksinya reaksi apa, misalnya gitu. Bom meledak, gitu. Atau ada data gitu kan, bom meledak sekian detik. Nah itu dibandingkan dengan besi berkarat atau dibandingkan dengan nasi menjadi basi misalnya. Nah itu kelihatan. Berarti ya kalau jelas reaksinya kita udah bisa nebak karena itu kehidupan sehari-hari. Kalau cuma A plus B jadinya C plus D, kita nggak bisa tebak ini reaksi apa. Makanya dia akan berikan datanya ke kita. Oke. Nah, saya lanjut. Nah, berikutnya ketika kita sudah bisa mendefinisikan terkait dengan laju reaksi, maka yang ditanyakan berikutnya di laju reaksi itu adalah berapa persamaan laju reaksi. Nah, ini yang harus kita cari. Ya, seringkali di banyak soal itu atau kemarin soal yang kamu kerjain itu ditanya V-nya berapa, persamaan laju reaksinya berapa. Nah, kalau saya punya reaksi, ya, kalau saya punya reaksi A ditambah B jadinya C ditambah D, ya. Nanti di sini dia punya koefisien A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil, gitu ya. Nah, ketika dia tanyakan persamaan laju reaksi, ya, ketika dia tanyakan persamaan laju reaksi, maka yang diambil itu adalah yang kita gunakan reaktannya. Nah, ini yang kita pakai, ya, reaktannya yang akan kita pakai. Ya. Oke, nah, maka persamaan laju reaksi V sama dengan K, ya, A pangkat X, ya, dikali dengan B pangkat Y. A pangkat X dikali dengan B pangkat Y. Nah, X sama Y ini seringkali kita sebut sebagai orde reaksi. Nah, orde reaksi itu nanti dia tidak sama dengan koefisien. Artinya ketika koefisiennya si A besar ini adalah A kecil, koefisiennya gitu ya, maka X itu tidak sama dengan A. Tapi kalau kebetulan sama boleh nggak? Boleh. Ya, misalnya ordenya koefisiennya 1, tiba-tiba orde X-nya 1 gitu ya. Pas sama, kebetulan sama, nggak ada masalah. Tapi 1 itu bukan karena si koefisiennya, bukan gitu ya. Tapi karena kita sudah mencari dapat ordenya 1, bukan karena koefisiennya. Gitu ya. Nah, lalu didapat dari mana orde itu? Orde itu nanti didapat dari percobaan. Didapat dari
percobaan. Itu kenapa ketika kamu melakukan mencari persamaan laju reaksi, kamu diberikan data percobaan. Bisa 1 sampai 5, bisa banyak, atau bisa memang benar-benar sedikit, dan lain-lain. Nah, itu order reaksi. Nah, tapi ada keadaan nanti di mana order itu akan sama dengan koefisien. Ada catatan. Ya. Ada keadaan ya di mana order itu akan sama dengan koefisien. Nah, kapan itu? Ya gitu ya. Nah, order bisa sama dengan koefisien ketika tadi ya, ketika reaksinya berjalan lambat. Karena kita bisa menghitung atau mengukur kecepatannya. Nah, kalau reaksi berjalan lambat, maka ordernya itu sama dengan koefisiennya. Nah, berjalan lambat ini seringkali kita sebut reaksinya bersifat elementer. Kalau reaksi bersifat elementer, ordernya sama dengan koefisien. Kalau nggak ada penjelasan lambat atau elementer, berarti ordernya harus kita cari. Kan gitu ya. Nah, ordernya harus kita cari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada istilah yang namanya order total. Ada istilah yang namanya order total. Order total itu adalah jumlah semua order dalam laju reaksi. Jadi kalau ordernya ada X sama Y, nah jumlah X plus Y itu adalah order total. Kalau ada X, Y, Z, berarti X ditambah Y ditambah Z itu adalah order total. Gitu ya. Nah, lalu order ini boleh ya bentuknya desimal atau pecahan. Jadi tidak harus bilangan bulat. Walaupun selama ini di soal yang kamu pelajari order itu selalu angka bulat. 2, 3, 4 kan gitu ya. Nah, tapi boleh dia tidak bilangan bulat. Nah, itu yang harus kamu ingat ya. Nah, ini terkait dengan order. Nah, lalu order yang sering muncul di soal, itu ada beberapa. Yang pertama ada order 1. Ya, order 1 itu modelnya begini. Ya. Di order 1 ini bahwa konsentrasi zat ya, tidak mempengaruhi laju reaksi. Ya. Berapapun konsentrasinya, salah saya ini bukan order 1, order 0. Berapapun konsentrasinya, selama dia ordernya 0, ya, maka tidak pengaruh laju reaksinya. Gitu ya. Itu yang pertama, order 0. Yang kedua, ada order 1. Ya. Biasanya kalau order 0 ini nanti bentuknya gini. P sama dengan K A pangkat 0. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada order 1. Order 1. Nah, kalau dia order 1 nanti bentuknya linier. Ini order 1. Nah, di order 1 itu maka konsentrasi yang ada di suatu zat itu berpengaruh dan pengurangannya sifatnya konstan, berkurang terus. Misalnya kurang jadi setengah, awalnya 1 jadi setengah, jadi 0,25, jadi 0,125 dan seterusnya. Gitu kan? Berkurangnya sifatnya konstan. Ini order 1. Nah, order 1 itu biasanya P sama dengan K A pangkat 1. Nah, yang berikutnya ada yang sering pernah muncul juga adalah order 2. Order 2. Nah, kalau order 2 maka dia bentuknya parabol
gitu ya. Naik, nah, parabola. Nah, ini orde 2, kan gitu ya. Di orde 2, nanti P sama dengan KA kuadrat. Gitu ya. Nah, yang harus kamu ingat, ya, selain di orde 1 atau selain di orde 0, gitu ya, nanti selain orde 0, maka nilai laju akan makin kecil. Seiring berjalannya waktu. Ya. Jadi makin lama lajunya itu makin turun kecepatannya. Kenapa? Karena konsentrasinya makin kurang. Kalau konsentrasinya makin habis, lajunya juga akan makin berkurang. Ketika nanti semua reaktannya habis atau salah satu reaktannya habis, maka reaksinya berhenti, lajunya ya udah stagnan, jadi nol, nggak jalan sama sekali. Nah, itu maksudnya ya, itu orde. Oke. Nah, lalu selain persamaan laju reaksi yang ini nih, di persamaan laju reaksi yang ini, kan kamu menemukan ada yang namanya nilai K. Nah, K itu adalah konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi. Ya. Nah, K ini, ya, K ini, K, nilai K, ini sering ditanyakan, ya, konstanta laju reaksi, bahwa K itu nanti nilainya adalah V per A pangkat X, B pangkat Y. Ini kalau kita mengacu ke reaksi yang tadi, ya, bahwa A ditambah B jadinya C ditambah D. Kalau mengacunya ke reaksi ini ya, karena reaksinya kan bisa berubah sesuai dengan keinginan si pembuat soal. Reaksi nggak harus ada selalu begini. Nah, kali ini ada A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Nah, K itu adalah V sama dengan K sama dengan V konsentrasi A pangkat orde dikali konsentrasi B pangkat ordenya. Itu nilai K. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, setelah kita bisa mendapatkan persamaan laju reaksi, kita bisa mendapatkan nilai K, lalu kita harus tahu ada beberapa hal yang mempengaruhi laju reaksi. Hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Pada dasarnya, laju reaksi itu dipengaruhi oleh yang namanya teori tumbukan. Kalau kamu belajar teori tumbukan waktu di fisika misalnya, bahwa menurut teori tumbukan, ya, suatu laju akan bertambah cepat, ya, akan makin cepat jika tumbukan efektifnya itu makin banyak. Tumbukan efektif itu apa? Tumbukan efektif itu tumbukan yang pas. Ya. Ini tumbukan yang pas benturannya, ya, atau tumbukannya, seperti enzim. Kalau di biologi, ya, enzim itu kan bisa terikat sama si substratnya kalau dia bisa pas bentuknya, ya kan? Key and lock katanya. Ya, kayak teori enzim itu key and lock, kayak kunci sama anak kunci, ya. Suatu pintu itu bisa kebuka kalau anak kuncinya pas. Kalau anak kuncinya nggak pas, nggak bakal bisa kebuka tuh pintu atau gembok atau apapun gitu ya.
kalau anak kuncinya tidak lepas. Makanya eh, semakin banyak tumbukan yang efektif, semakin pas tertumbuknya, maka lajunya akan makin cepat. Semakin sedikit tumbukan efektifnya, maka lajunya akan makin lambat. Nah, gitu ya. Nah, itu didasarkan pada teori tumbukan. Lalu ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Gitu ya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Yang pertama, ya, hal-hal yang mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Ya. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Ya. Nah, aturannya adalah semakin banyak konsentrasi suatu zat atau makin kental dia atau makin pekat dia, gitu ya, makin besar konsentrasi suatu zat, maka tumbukan efektifnya akan makin banyak. Kalau tumbukan efektifnya makin banyak, laju reaksinya akan makin cepat. Contoh gini, misalnya kamu nih lagi di kamar, gitu ya. Nah, kebetulan di kamar kamu itu ada kamu sama 2 orang adik kamu. Anggaplah ukuran kamar kamu itu ukurannya adalah 3 dikali 5 meter, gitu ya. Jadi luasnya 15 meter. Kan udah cukup gede tuh ya, atau 5 kali 5 luasnya 25 meter. Itu kan cukup gede itu ya. Nah, kalau ada 3 orang di kamar kamu, mungkin nggak kamu saling bertumbukan atau saling senggolan? Mungkin sih, tapi jarang banget kan gitu ya bahasanya. Nah, kalau kamu jarang bertumbukan atau bersenggolan, maka laju reaksinya itu pasti lambat banget. Biar dia makin cepat, sekarang di kamar kamu, kita masukin orang sebanyak 1.000 orang. Mungkin nggak tumbukannya makin banyak? Sangat mungkin. Jangankan numbuk gitu ya. Kamu bergerak dikit aja gitu, kamu langsung nyenggol orang, numbuk. Nah, semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka kemungkinan tumbukan efektifnya makin besar. Karena tidak semua tumbukan akan menghasilkan tumbukan yang efektif. Hanya tumbukan yang pas yang bisa menghasilkan tumbukan yang efektif. Nah, gitu ya. Nah, kalau makin banyak tumbukan efektif makin banyak. Kalau tumbukan efektif makin banyak, maka laju reaksinya akan makin cepat. Gitu ya. Nah, itu yang harus kamu ingat. Yang pertama konsentrasi. Dan yang namanya konsentrasi itu akan berbanding terbalik sama yang namanya volume. Gitu ya. Kalau konsentrasinya tinggi, volumenya jadi kecil. Bentuk larutannya jadi pekat ya. Kalau konsentrasinya kecil, volumenya besar. Bentuk larutannya jadi encer. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua, itu adalah luas permukaan. Luas permukaan ini berbanding lurus dengan berbanding lurus dengan ukuran zat. Berbanding lurus dengan ukuran zat. Gitu ya. Makin kecil zatnya, makin kecil ukuran zatnya, maka luas permukaannya makin besar. Oh, berbanding terbalik harusnya ya. Luas permukaan makin besar. Ya. Nah, kalau luas permukaannya makin besar, maka laju efektif tumbukan efektifnya makin banyak. Tumbukan efektif makin banyak. Kalau tumbukannya makin banyak, maka lajunya akan makin cepat. Ya, itu kenapa bentuk
bentuk larutan ya itu lebih cepat dari bentuknya serbuk. Serbuk lebih cepat dari bentuknya batangan. Batangan lebih cepat dari bentuknya amorf ya. Amorf itu kan nggak jelas bentuknya kayak gimana. Ini gambarannya gitu ya. Ya. Nah, saya ambil contoh gini ya. Kalau bentuknya serbuk, ya, kamu pernah lihat serbuk kan? Kayak titik-titik gitu kan? Semakin kecil ukurannya, kan gitu kan? Ya. Makin kecil ukurannya, maka dia makin bulat, kayak bola. Ya. Nah, bola itu permukaan di atas, kiri, kanan, bawah itu pasti sama. Nah, kalau ukurannya sama semua, gitu kan, makin banyak ukuran yang sama, maka dia tersentuh atau terbentur dimanapun pasti akan sama. Nah, kalau terbentur dimanapun akan sama, maka tumbukan yang terjadi itu juga akan semakin banyak yang efektif. Beda kalau bentuknya batangan. Saya punya batangan begini. Ini bisa efektif kalau numbuknya dengan yang begini juga. Ini efektif. Tapi kalau numbuknya begini, ini nggak efektif. Kalau begini efektif, sesuai. Gitu kan. Kalau numbuknya begini, misalnya, nah ini efektif. Gitu ya. Nah, makanya semakin besar ukurannya, kemungkinan efektifnya akan makin kecil. Makin kecil ukurannya, kemungkinan efektifnya akan makin besar. Jadi yang namanya luas permukaan berbanding terbalik ya, bukan berbanding lurus. Berbanding terbalik dengan ukuran zat. Berbanding terbalik ya dengan ukuran suatu zat. Itu yang kedua. Oke. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga ada yang namanya suhu. Yang mempengaruhi yang ketiga itu adalah suhu. Ya. Nah, yang namanya suhu, suhu itu akan berbanding lurus dengan EK. Ini akan sebanding ya dengan energi kinetik. EK itu apa? Energi kinetik. Energi kinetik apa? Energi minimal yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kan gitu ya. Kalau berdasarkan posisi ketinggiannya, itu kan potensial ya, kalau nggak salah ya. Nah, EK itu rumusnya adalah MKT. Nah, dari sini kita tahu bahwa EK berbanding terbalik sama yang namanya suhu. Nah, aturannya adalah makin tinggi suhunya, maka tumbukan efektifnya makin besar. Makin besar atau makin banyak tumbukan efektifnya, lajunya akan makin cepat. Ya, contoh gini, saya punya wajan, ya. Di dalam wajan itu saya taruh cacing 3. Gitu kan. Nah, mungkin nggak cacing di wajan ini saling berbenturan? Mungkin, tapi kecil. Gitu kan? Nah, tapi kalau wajannya saya panasin misalnya, saya panasin, maka apa efeknya? Ketika wajan ini menjadi panas, cacing akan bergerak ke segala arah secepat mungkin, gitu kan, untuk mencari tempat yang lebih adem. Efeknya apa? Kalau dia bergerak ke segala arah dengan cepat, terjadi tumbukan yang banyak. Nah, makin banyak tumbukannya, bisa jadi kemungkinan tumbukan efektifnya makin besar. Makin besar tumbukan efektifnya, maka laju reaksinya juga akan makin cepat. Gitu ya. Nah, dari sini terjadilah aturan, kan gitu makanya. Terjadi aturan bahwa perubahan kecepatan akan menyebabkan terjadinya perubahan suhu ya, perubahan suhu akan menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan.
laju. Ya, contohnya ada rumusnya VT sama dengan V0 dikali delta V lalu pangkat T2 min T1 per delta T. Nah, ini kan rumusnya. Gitu ya. Nah, PT itu apa? Laju pada saat T. Ya, pada saat T. Nanti tahu pada saat suhu berapa. Gitu, T. V0 ini laju awal. Delta V kenaikan kecepatan atau perubahan kecepatan. Perubahan aja ya. Karena bisa jadi dia turun. Walaupun saya belum pernah ketemu sih soal laju reaksi dia turun kecepatannya. Tapi mungkin, sangat mungkin. Kan kalau kamu naik mobil, pedal gasnya kamu injak, kamu ngebut kan. Tapi kalau pedal remnya kamu injak kan kamu melambat. Nah, itu kan namanya penurunan kecepatan. Nah, delta P ini perubahan kecepatan. Delta itu kan perubahan. Perubahan kecepatan. Nah, T2 ini adalah suhu akhir. Suhu akhir. T1 ini adalah suhu awal. Delta T ini perubahan suhu. Nah, ini rumusnya. Nah, pernah muncul yang ditanya bukan V-nya, tapi yang ditanya itu adalah T-nya, waktunya. Ya, kamu harus ingat bahwa V itu nanti berbanding terbalik dengan T, berbanding terbalik dengan waktu, maka kalau V-nya makin cepat, waktunya makin kecil. Gitu ya. Nah, kalau dia tanya T, nanti kita tinggal rubah rumusnya. T2 sama dengan T1 dikali 1 delta V, gitu ya. T2 min T1 per delta T. Nah, kalau nanti dia tanya T. Gitu ya. Nah, itu yang ketiga terkait dengan suhu. Yang keempat, ya, laju reaksi itu bisa berubah jika ditambahkan katalisator. Ya, katalis. Bagaimana cara katalis bisa mempercepat jadinya laju reaksi? Karena katalis itu berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Ya, aktivasi. Atau kita sebut dia sebagai EA. Nah, energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi itu adalah energi minimal yang dibutuhkan oleh suatu zat bereaksi menghasilkan produk. Menghasilkan. Produk. Oke. Semakin besar EA-nya, maka lajunya makin baik. Nah, buat nurunin EA-nya, tambahkanlah katalisator. Tapi ingat, yang namanya katalisator itu pada akhir reaksi ditemukan lagi dalam jumlah yang sama. Artinya apa? Dia tidak ikut bereaksi. Lalu bagaimana cara katalisator untuk mempercepat terjadinya laju? Katalisator itu menyiapkan keadaan yang optimal agar reaksi bisa berjalan secara maksimum atau maksimal. Nah, itu gunanya si katalisator. Oke, sampai sini materinya selesai. Ada yang mau ditanya? Kak. Ya, ya, ya. Ini yang di V sama berbanding terbalik dengan T, itu tuh V yang kecepatan apa yang laju? V dengan kecepatan. Kan laju reaksi kan ini, laju kan dianggap sama dengan kecepatan. Kalau laju kamu makin cepat, waktu yang kamu butuhkan makin pendek kan. Misal, kamu dari rumah ke sekolah, biasanya kecepatannya gitu kan 60 kilometer per jam. Nah, terus kamu sampai ke sekolah
butuh waktu misalnya ya sejam, gitu kan. Nah, sekarang kamu ngebut nih, dari rumah kamu udah 100 kilometer per jam. Berarti ketika kamu sampai ke sekolah, kamu butuh waktu kurang dari seperti biasanya, gitu kan, kurang dari sejam, gitu kan. Apakah itu 45 menit, gitu kan, atau apa namanya 40 menit. Pokoknya yang pasti makin cepat dia, waktunya makin lambat. Oke, Oke. makasih Sebelum Kak. saya lupa, ini FV ini nanti satuannya adalah molar per second ya. Molar per detik atau molar per second. M per S. Gitu ya. Tapi bukan meter M-nya, molaritas. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Mau difoto? Boleh kalau mau difoto. Dikembalikan Kak, dia ke halaman 1. Ya, tadi ada yang nanya Kak di chat. di chat. Ntar. Oh iya. Kak, delta T sama dengan T2, T1 bedanya apa? Oke, saya kasih contohnya aja ya. Contoh yang soal delta V itu gini. Misal ya, contoh soal. Ya, misalnya suatu eh, zat ya, suatu zat dapat bereaksi pada suhu berapa ya? 20 derajat Celcius dengan kecepatan 2. Kecepatannya 2. Gitu ya. Berapakah kecepatan jika suhu dinaikkan 60 derajat Celcius, di mana ya setiap kenaikan 10 derajat laju meningkat 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 2 kali. Nah, kali kayak gamma 2 kali. Nah, ini soalnya nih. Suatu zat dapat bereaksi pada suhu 20 derajat. Berarti ini suhu awal. E awal, E1. Dengan kecepatan V2. Nah, ini V0, V awal. Berapakah kecepatan jika suhu dinaikkan 60 derajat? Berarti ini T2, di mana setiap kenaikan 10 derajat, ini berarti delta T kenaikannya, lajunya meningkat 2 kali. Berarti ini delta V. Nah, berarti kalau kita mau jawab, ya saya mau jawab, nah berarti kan dia tanya VT sama dengan V0, delta V pangkat T2 min T1 per delta T. Ya. V0-nya berapa kecepatan awalnya? 2. Delta V-nya kenaikan kecepatannya berapa? 2 juga. 2 kali kan naiknya. Suhu akhirnya adalah 60 kurang. Awalnya 20 bagi dengan kenaikan berapa dia? 10 naiknya. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau dapat ini 60 kurang 20 berapa? 40. 40 dibagi 10 berapa? 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Ya kan ya? 16 kali 2, 32. Berarti pada saat dia 60 derajat, lajunya menjadi 32. Ini cara anak SMA. Kalau tiba-tiba pada saat kamu ujian, kamu amnesia sesaat, kamu lupa ingatan sesaat, misalnya gitu ya, kamu boleh pakai cara anak SD. Ini kan sebenarnya kayak deret aritmatika. Gitu ya. Ya. Laju awalnya misalnya 20. Kenaikannya 10-10. Berarti 20, 30, 40, 50, terakhirnya di 60. Pada saat dia di 20, V-nya itu sama dengan 2. Kan gitu ya. Nah,
Setiap kenaikan 10 derajat, lajunya naik 2 kali. Berarti kalau ini 2, ini jadi 4. Ke sini jadi 8. Ke sini jadi 16. Ke sini jadi 32. Sama gitu ya. Nah, ini boleh kamu pakai kalau kamu amnesia. Tapi kelemahannya di sini adalah kalau awalnya 20, ditanya suhunya 100.000 derajat, ya. Kamu butuh waktu sejam buat dapat nyelesain itu. Kan naikinnya 10, 10, 10. Awalnya 20, kenaikannya 10, dibutuhkan pada saat 20 derajat. Atau pada saat 100.000 derajat, lajunya jadi berapa? Nah, itu kan puyeng. Nah, makanya gunakanlah rumus yang di sini. Gitu. Itu maksudnya yang delta T. Peningkatan suhu berapa, dia akan meningkat, lajunya menjadi berapa. Nah, peningkatan suhu itulah delta T-nya. Bukan, kalau di termo kemarin kan saya bilang delta T itu adalah selisih dari suhu akhir dikurang suhu awal. Bukan yang itu, kalau yang di sini delta T-nya. Kejawab? Nah, oke. Kak, boleh Yep. minta slide sebelumnya gak, Kak? Yang sebelumnya, Heeh. satu, Yang ada yang pas bagian suhu, yang ditanyanya kecepatannya. Tuh, ini. lagi. Nah, itu. Oke. Nah, kasih, Kak. Oke. Sudah? Sudah, Kak. Nah, nah, saya coba kasih contoh soal laju reaksi, misalnya, ya, contoh soal nih, contoh, ya, misalnya reaksinya 2A ditambah B, jadinya C ditambah D, lalu didapat data, misal, ya, ini percobaan, set, ya. Yang pertama ini percobaan, ya. Yang kedua ini konsentrasi A, ini konsentrasi B, nah ini V laginya. Ini, nah ini percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga. Misalnya 1, 2, 3, 4. Misalnya pertamanya adalah 0,01, ini 0,02, 0,01, 0,02, 0,04, salah, 0,02, 0,04. Nah, ini misalnya 0,02, 0,08. Misalnya ya. Ini misalnya berapa yang enak ya? 2,5 kali 10 min 2. Ini misalnya 5 kali 10 min 2. Ini misalnya 10 kali 10 min 2. Nah, ini X.
Lalu yang dia tanya ke kita, misal ya, berapa orde A dan orde B. Yang kedua, berapa orde total. Yang ketiga, bagaimana persamaan laju reaksi. Yang keempat, berapa nilai K. Yang kelima, berapa nilai X yang ini nih. Nah, oke. Nah, kalau ada soal kayak begini, maka cara untuk mendapatkannya adalah yang pertama, ya, kamu mau nyari orde siapa dulu? Misalnya kita mau nyari orde A. Nah, aturannya adalah kalau mau nyari orde A, cari konsentrasi B yang sama. Ya, konsentrasi B yang sama itu percobaan berapa? Oh, 1 dan 2, B-nya kan sama ya. Jadi kita pakai percobaan 1 dan 2. Berarti V1 per V2 sama dengan, masukin dulu yang pertama, ya, 0,01 pangkat X, 0,02 pangkat Y per cobaan 2, 0,01, 0,02 pangkat X, 0,02 pangkat Y. Berarti ini 2,5 kali 10 min 2, ini 5 kali 10 min 2. Ini kecoret. Ya? Lalu ini juga kecoret. Sama kan? Ini coret aja 0 komanya. Berarti kan ini setengah pangkat X sama dengan setengah. Berarti X-nya dapat 1. Nah, kita dapat 1 nih. Yang kedua, kalau mau nyari orde B, maka kamu cari konsentrasi A yang sama. Cari konsentrasi, ya, A yang sama. Percobaan berapa yang A-nya sama? Oh, ternyata kita pakai percobaan 1 dan 3. Berarti V1 per V3 sama dengan 0,01 pangkat X, 0,02 pangkat Y, sama dengan per, gitu ya, 0,01 pangkat X, 0,04 pangkat Y. Ya, ini sama dengan apa namanya? 2,5 10 min 2 per 10 kali 10 min 2. Nah, nanti ini kecoret. Ya. 10 min 2 kecoret. Ini kecoret. Nah, setengah pangkat Y sama dengan 1/4. Nanti Y-nya, Y-nya dapat. Nanti Y-nya dapat 2. Nah, berarti kalau X-nya dapat, Y-nya dapat, orde totalnya dapat. Orde total itu berarti X ditambah Y sama dengan 1 tambah 2. Nanti dapatnya 3. Kan gitu ya. Nah, lalu kalau dia tanya berapa persamaan laju reaksinya? Nah, nanti kalau dari situ kita dapat persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi, gitu ya. Nanti dapatnya V sama dengan K, A pangkat X, B pangkat Y. Berarti sama dengan K, A pangkat 1, B pangkat 2 gitu ya. Kalau nggak salah. A pangkat 1, B pangkat 2. Betul. Nah, lalu ditanya nilai K. Kalau mau dapat nilai K yang berikutnya, kalau mau dapat nilai K, nah, cara mendapatkannya adalah masukkan salah satu data, masukkan salah satu data ke persamaan laju reaksi yang tadi kita dapat. Ini kan persamaan laju reaksinya yang ini nih yang kita dapat nih. Nah, masukin salah satu datanya. Misal, kita mau pakai data percobaan 1. Data percobaan 1 misalnya gitu ya. Berarti V sama dengan K, A, B kuadrat. Nah, kalau kita lihat di percobaan 1,
A-nya 0,01, B-nya 0,02, V-nya 2,5 10 min 2. Berarti ini V-nya 2,5 10 min 2 molar per second ya, sama dengan K 0,01 10 min 2 ya, 0,02 2 kali 10 min 2 kuadrat. Ini saya lupa ya, karena seringkali dia nanyain satuan. Ini 10 min 2 molar gitu ya. Ini 2 kali 10 min 2 molar kuadrat gitu ya. Berarti dari sini kita bisa dapat nilai K-nya. Bahwa K sama dengan ya 2,5 10 min 2 molar per second dibagi dengan 10 min 2 molar dikali dengan 4 kali 10 min 4 molar kuadrat. Kan gitu ya. Nanti molaritasnya bisa kecoret. 10 min 2-nya bisa kecoret gitu kan. Nanti naik ke atas, nanti ini dapatnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 4 ya, atau 2,5 dikali 10 min 3 per 4 ya. Nanti jadinya molar min 2 S min 1 kan gitu ya. Nah, 10 dibagi 4 nanti dapatnya adalah 2,5. 2,5 dikali 2,5 adalah 6,25 kali 10 min 3 M min 2 S min 1. Nah, ini nilai K-nya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, jika dia, ya, Ini yang 10 pangkat min 4 kalau bukan ke atas jadi plus ya, Kak? iya jadi plus. Ini kan saya jadi 10, betul, jadi plus. Ya, ini harusnya plus, jadi 10 pangkat 4, ini juga plus ya. Lalu ini 10 4-nya saya pecah jadi 10, 10 pangkat 3. 10 min 3 nulisnya. Betul. Ini 10 pangkat 4 ya. Ini 10 kali 10 pangkat 3 gitu maksudnya. Ini 10 pangkat 3. Betul. Oke. Udah, ada lagi yang keliru? Oke ya. Nah, yang berikutnya nilai X. Nah, kalau mau nyari nilai X, kan berarti kita udah dapat persamaan laju reaksinya lengkap. Bahwa V sama dengan K A B kuadrat. Nah, berarti K-nya kita udah dapat 6,25. 6,25 kali 10 pangkat 3. Masukin datanya. Ya, datanya itu adalah A-nya 0,02. Berarti kita pakai data yang ini kan? Nih, gitu kan. A-nya 0,02, B-nya 0,08. Berarti kita pindahin. 0,02 berarti 2 kali 10 min 2. 0,08 berarti 8 10 min 2 kuadrat. Gitu ya. Berarti nanti dapatnya adalah 6,25 kali 10 pangkat 3 kali 2 10 min 2 kali 64 10 min 4. Kan gitu ya. Berarti nanti ini kecoret, ini sisa 1, gitu kan. 6,25 itu berapa sih? 100 per 16 ya. Ini saya rubah jadi 100 per 16, 6,25 kan. Kali 2, 10 min 2, kali 64, 10 min 1. Nah, ini nanti kecoret, ini dapat 4, nanti dapatnya adalah, ini kecoret, nanti dapatnya adalah 8 kali 10 min 1 molar per second. Nah, itu yang nilai X-nya. Itu contoh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, yang untuk nilai K itu pasti pakai data percobaan yang pertama, Kak? Nggak mesti. Kamu boleh pakai 1, 2, 3, 4, tapi nilainya pasti sama. Itu saya ngambil contoh aja. Jadi nggak harus pakai yang pertama. Nanti tinggal lihat datanya, cari yang kamu paling mudah untuk mendapatkannya. Jadi yang hitungnya nggak perlu riweh. Nah, itu cari aja yang begitu. Jadi dia tidak mesti pakai yang pertama. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kak, boleh lihat yang persamaan laju reaksi tadi yang awal. Yang awal. Yang ini. Apa yang nomor 1? Halaman 1. Enggak, yang awal.
Oh, yang halaman 1 berarti ya? Ini? Habis ini Kak, habis ini. Oh, ini berarti? Habis ini lagi. Ini? Nah, nggih. Oke. Sudah Kak, makasih. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Udah, Kak, kayaknya. Oke, Lanjut aja deh, Kak. lanjut. Kalau udah, saya masuk ke soal. Nah, ya. Nah, sekarang saya pindahkan ke soalnya. Tadi kamu udah ngerjain soalnya. Nah, oke. Ini soal radioaktif ya. Ini saya kasih di sini aja nanti catatannya. Jika waktu peluruhan 6 mol suatu radioaktif menjadi 1,5 mol, kamu dapat radioaktif nggak di sekolah? Enggak, Kak, nggak diajarin Dapat aku. di fisika biasanya. Fisika inti dapat kan? Nah, harusnya kamu juga dapat kimia. Setelah kamu belajar kimia unsur, transisi itu, kamu harusnya dapatnya radioaktif. Tapi karena mungkin dianggap kamu dapat di fisika, jadi di kimia nggak perlu dibahas. Gitu ya. Nah, radioaktif itu kenapa dia radioaktif? Karena sifatnya bisa memancarkan sinar. Contohnya sinar X, ronsen gitu kan. Kenapa dia bisa memancarkan sinar? Karena posisi dia itu di luar pita kestabilan. Suatu unsur itu sebenarnya punya pita kestabilan. Ini kalau saya anggap ini pita kestabilan nih, set. Nah, unsur yang stabil adalah unsur yang posisinya ada di dalam pita kestabilan. Misalnya gini, ini stabil. Tapi ketika dia ada di atas pita kestabilan atau di bawah pita kestabilan, maka efeknya nanti dia tidak stabil. Nah, ini enggak stabil nih. Tidak stabil. Ini tidak stabil. Kapan saya tahu unsur itu stabil? Ya, ketika dia nilai N per P-nya itu sama dengan 1. N per P itu apa? Neutron per proton. Jadi kalau neutron per protonnya sama dengan 1, dia stabil. Nah, ketika neutron per protonnya lebih dari 1, maka dia berada di atas pita kestabilan. Atau neutron per protonnya kurang dari 1, maka posisi dia ada di bawah pita kestabilan. Nah, karena dia ada di atas atau di bawah pita kestabilan, maka dia akan cenderung nanti menangkap sinar atau melepaskan sinar, gitu ya. Nah, sinar-sinar yang dia tangkap, gitu kan, sinar-sinar yang dia tangkap atau dia lepas, itu ada beberapa. Ada yang namanya sinar gamma, ya. Gamma. Gamma itu lambangnya begini. Nah, itu nanti nilainya adalah 00. Ini gamma. Ada yang namanya proton. Ya, proton itu berarti 1-1. Ada yang namanya apa namanya? Deuteron, ya. Deuteron. Nah, deuteron ini P juga, tapi proton yang atasnya 2. Ada yang namanya tritron. Berarti kalau tri 3, 3-1. Ada yang namanya neutron. Neutron itu N, ya. Nggak muat, salah posisi ini. Ada yang namanya neutron. Ya, saya taruh sini aja. Neutron itu N. Kalau neutron itu 1-0. Ya. Ada yang namanya elektron atau kita sebut sebagai beta. Ya. Nanti dia 0-1. Ada yang namanya positron.
positron itu beta positif. Ya. Positron. Positron. Ini beta positif. Positron itu 0 plus 1. Ada yang namanya neutrino. Neutrino itu nanti sama dengan gamma. Neutrino. Nah, itu sinar-sinar yang dilepaskan. Nah, lalu karena dia melepas sinar, maka nanti dia akan tereduksi bentuknya dari yang awalnya ukurannya besar, lama-lama dia hancur, mengecil, dan lama-lama habis. Ya, umumnya yang radioaktif itu adalah di tabel periodik itu di bagian yang bawah. Kayak golongan 7, Fanta, Coca-Cola, bir, amit-amit gitu ya, F, Cl, Br, IAT. Nah, astatin itu adalah radioaktif. Ya, di alam dia nanti melebur dengan sendirinya, lama-lama dia habis. Nah, berapa lama dia melebur supaya jadi habis? Maka rumus untuk mendapatkannya itu adalah NT sama dengan N0 setengah pangkat T per T setengah. NT sama dengan N0 setengah pangkat T per T setengah. NT itu adalah massa sisa, ya, massa sisa. N0 ini massa awal. T-nya ini lama penyimpanan. Lama penyimpanan. T setengah itu waktu paru atau waktu paro. Ya. Kalau kamu nanti masuk farmasi, ya, kita belajar tuh. Berapa lama obat itu akan memberikan efek ke dalam tubuh kamu ketika kamu minum obat. Nah, itu dipakai teori peluruhan waktu paruh. Ya. Misalnya kamu minum obat sakit kepala, dia meluruh dengan orde 1, nah berarti kamu pakai 30 menit kemudian baru efeknya muncul ke kamu. Misalnya, nah itu pakai waktu paruh. Ya. Farmakokinetika. Nah, rumus ini nih, ini yang kamu pakai untuk menjawab soal yang nomor 1. Di soal nomor 1, kita kan, jika waktu peluruhan 6 mol suatu zat radioaktif menjadi 1,5 mol. Berarti masanya dia bentuk dalam bentuk mol, ini N awalnya. Ya, N0-nya. Meluruh jadi 1,5. Berarti ini NT-nya. Ya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan 6 mol menjadi 1,5 mol adalah 6 tahun. Nah, 6 tahun itu adalah lama penyimpanannya. Lama penyimpanan. Gitu ya. Nah, maka waktu yang dibutuhkan agar zat tersebut tinggal 0,75 mol. Oh, ternyata yang dia minta bukan 1,5 tapi 0,75 adalah berapa? Kan gitu ya. Berarti kita harus cari dulu T setengahnya, waktu paruhnya. Kan gitu. Nah, berarti kita masukin kan NT sama dengan N0 setengah T per T setengah. Ya. NT awalnya adalah 1,5 sisa awalnya. N0-nya pertama kalinya adalah 6, ya. Lama penyimpanan pada saat dari 6 berubah jadi 1,5 itu adalah 6 tahun. T setengahnya dicari, ya, waktu paruhnya. Nah, berarti kan ini saya pindah ini 1,5 per 6 sama dengan setengah pangkat 6 per T setengah. Ya, 1,5 itu adalah seperempat. Ya, seperempat itu berarti setengah kuadrat sama dengan setengah pangkat 6 per T setengah. Ini kecoret. Gitu ya. Berarti T2 sama dengan 6 per T setengah. Maka T setengahnya berapa? Sama dengan 3. Gitu kan? T setengahnya, waktu paruhnya. Sekarang dia mau berubah jadi 0,75. Kita udah dapat nih T setengahnya. Dia mau berubah jadi
Ya, sekarang dia mau berubah jadi 0,75. Berarti kalau dia mau berubah jadi 0,75, itu adalah NT sama dengan N0 setengah T per T setengah. Berarti 0,75 sama dengan 6 setengah. T-nya dicari, ya. Kok bukan 6 tahun, Kak? Bukan, karena 6 tahun itu saat dia berubah jadi 1,5. Nah, gitu. Sekarang dia mau berubah jadi 0,75. Berarti harusnya lebih lama dong, harusnya. Ya. T setengahnya adalah 3. Berarti 0,75 itu adalah 1,5 per 2 ya. 1,5 per 2. Berarti ini 1,5 per 2 per 6 gitu ya. Sama dengan setengah T per 3. Ini kan sama aja 1,5 per 12. 1,5 per 12 itu kan sama dengan 1/8 kan. 1/8 sama dengan setengah T per 3. Ya gitu ya. Berarti ini setengah pangkat 3 sama dengan setengah T per 3. Ini coret. Nanti T-nya dapat 9. Nah, berarti jawabannya 9 tahun. Itu. Sampai sini. Ada yang bingung? Kak, Ya? masih bingung ngebedain yang waktu paro sama waktu peluruhannya itu, Kak. Waktu peluruhan itu waktu dia disimpan. Kalau waktu paruh apa? Apa bahasanya? Waktu ketika dia meluruh. Ya, kalau waktu peluruhan itu misalnya gini, saya punya satu mau jadi 1/8. Nah, saya perlu waktu berapa lama sih biar jadi 1/8? Nah, itu waktu meluruhnya. Perlu waktu meluruh berapa lama dia biar jadi 1/8? Gitu ya. Itu waktu meluruh. Tapi kalau waktu paruh, dia stabil. Misal nih, dari 1 meluruh nih jadi setengah, meluruh lagi jadi 1/4, 1/4, meluruh lagi jadi 1/8. Nah, dari sini ke sini dia cuman perlu waktu paruhnya misalnya berapa? 1 menit. Ngarang aja ya, ini 1 menit. Berarti dari sini ke sini juga 1 menit. Ya. Namanya waktu paruh, dia ajak ya, ketika dia berubah menjadi setengahnya. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan ketika suatu zat itu berubah jadi setengahnya. 1 jadi setengah perlu 1 menit, setengah jadi 1/4 perlu 1 menit gitu ya. Nah, total dari seluruh waktu paruhnya itu dari 1 jadi 1/8 perlu berapa? Nah, itu adalah lama penyimpanannya, waktu peluruhannya. Oke, oke, oke. Oke, ada yang mau ditanya? Enggak? Kita lanjut. Lanjut. Lanjut, Kak. Soal nomor 2. Katalis adalah suatu zat yang dapat menyebabkan mempercepat reaksi dan tidak terlibat dalam reaksi kimia. Betul nggak? Ada 2 kemungkinan, Kak, aku. Apa aja kemungkinannya? Jadi yang kemungkinan pertama pas aku lihat tadi di Genius, dia bilangnya katanya, mana sih? Dia bilangnya katalis itu bisa terlibat, tapi dia bakal ngebentuk kembali. Satu. Yang kedua? Yang kedua pas aku baca buku, itu tuh katanya tuh nggak terlibat dalam reaksi kimia, jadi aku bingung. Terus jawabannya apa dong? Bingung. Soal simak UI nih, soal simak UI. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat reaksi
dan tidak terlibat dalam reaksi kimia. Kira-kira dia terlibat apa enggak? Enggak. Enggak. Lalu bagaimana cara dia mempercepat? Terlibat gak sih Kak jatuhnya? Nggak tahu Kak. Contoh Aku- katalis apa di dalam tubuh kamu? Enzim. Enzim Enzim katalase itu bukan kata. Kak? Katalisator. Ya, katalisator kan yang bisa mengkatalis, gitu kan. Contohnya adalah enzim. Enzim itu berfungsi dapat mengkatalis. Nah, kira-kira enzim itu terlibat nggak dalam reaksi di dalam tubuh kamu? Enggak. Enggak. Kalau dia nggak terlibat, cara dia mempercepat reaksi gimana? Kayak terlibat sih Kak. Biologi gimana? Kalau kata biologi, katalis terlibat nggak dalam reaksi? Kalau kata biologi, Kalau kata biologi nggak terlibat Kak. nggak terlibat. Terus cara dia mempercepat reaksinya gimana? Pakai juga ya? Gimana ya? Nggak tahu Kak. Dengan meningkatkan energi aktivasi. Ngapain dia sama energi aktivasi? Menurunkan. Iya. Bagaimana cara dia menurunkan energi aktivasi? Nggak mau. Saya kasih ilustrasi gini. Ilustrasi gini. Ini ada 2 orang, teman kamu punya teman. Satu namanya Mawar. Yang satu namanya Mawan. Nah, Mawan. Ini teman kamu nih. Nah, 2 orang ini saling suka. Masalahnya adalah, ini kamu ada di sini nih, ini kamu nih. Saya, gitu ya. Saya. Masalahnya adalah Mawan mau mengungkapkan perasaan ke Mawar, tapi dia takut ditolak. Mawar mau mengungkapkan perasaan dia ke Mawan, tapi egonya tinggi. Masa sih perempuan ngomong duluan, gitu kan? Yang ada sama cowok ngomong duluan. Nah, kamu tahu nih, ini dua-duanya teman kamu, dan kamu tahu 2 orang ini saling suka. Apa yang kamu lakukan? Ngebantu Kak. Bantunya gimana? Jadi comblangin. Cara nyomblanginnya gimana? Kamu bilangin gitu, Mawar suka tahu sama lu, gitu ya. Iya. Tapi dia takut, lu tembak aja udah duluan, gitu. Tapi Mawar ini egonya tinggi karena dia maunya di apa namanya? Bukan lebih dulu, gitu. Maunya yang memberikan keputusan, bukan yang menawarkan. Mawarnya takutnya akut banget gitu kan. Kalau baru ngelihat aja udah takut gitu kan, mikirnya takut malu kalau gagal dan lain-lain. Nah, kamu bilangin dua-duanya nggak ngaruh gitu. Terus gimana ya, apa yang kamu lakuin? Biarin aja Kak. Tikung aja lah Kak, ribet. Ikut. Berarti kamu ini dong orang ketiga. Lagi ribet. Ini Nah. gak sih Kak? Itu fungsi katalis. Comblangin itu fungsi katalis dalam kehidupan nyata. Oh. Itu fungsi katalis. Di akhir reaksi, ketika dia udah jadi, kamu kan keluar. Seperti kamu yang sebelumnya gak punya perasaan apa-apa sama Mawan, gak merasa sakit hati, fine-fine aja, senang-senang aja. Itu katalis. Makanya dibilang di akhir reaksi ditemukan lagi dalam jumlah yang sama, tidak berkurang atau tidak bertambah. Itu katalis. Nah, itu fungsi kamu sebenarnya di situ. Macam bilang itu katalisnya. Nah, apa yang harus kamu lakuin? Gitu. Nah, itu ilustrasinya. Itulah manfaat katalisnya. Apa yang dilakuin sama kamu? Apa yang kamu lakuin? Gimana ya Kak? Ini tugas kamu nih.
ya. Biar dia jadi, apa yang kamu lakuin? Ini biar dia jadi tuh biar bereaksi, apa yang harus kamu lakuin? Ngebantuin. Nah, bantuinnya gimana betul? Cara ngebantuinnya gimana? Membuat mereka bertemu. Nah, biar bikin mereka ketemu gimana? Dikasih tahu satu-satu suruh ketemu. Terus Terus saling curhat. di mana? Atau paling gini Kak, yang saya ini bilang ke Mawar, Mawar, si Mawan mau ketemu. Terus? Terus yang saya ini juga bilang ke Mawan, Mawar mau ketemu. Kalau Oke, bisa Mawan tembak situnya. Udah. Terus nanti Udah. pas udah gitu. Oh, diiniin nggak sih Kak? Disuruh ke satu tempat yang sama gitu biar Iya. ketemu. Terus Terus mendekati benar. Terus pas sudah ketemu, yang saya Kamu ini tinggal. bilang ke enggak, saya bilang dulu ke si Mawan sama Mawar, kalian berdua saya suka, kalian jadian, gitu. Gitu. Terus, iya, Mawan ke apa sih ngasih pernyataan ke Mawar, terus baru udah selesai. Nah, tapi ketemunya harus di tempat yang private kan gitu. Kamu bisa bikin yang namanya candlelight dinner gitu ya, makan malam romantis, gitu kan. Kamu atur ketemu di mana, suasananya mendukung, keadaannya memungkinkan, Mawan percaya diri kalau nanti dia ditolak nggak ada yang tahu, cuma kamu doang yang tahu, orang lain nggak ada, gitu kan. Nah itulah fungsi katalisator. Kan gitu. Katalis itu bisa mempercepat terjadinya reaksi dengan cara apa? Menyiapkan keadaan yang optimum sehingga reaksi itu bisa berjalan secara maksimum gitu ya. Dia menyiapkan tuh kondisi optimumnya ya. Kalau reaksi itu tidak tahan panas berarti dia siapkan agar tidak terlalu yang panasnya tidak tinggi kan gitu kan. Kalau reaksi itu perlu apa maka ini dia buatkan alternatif jalan lain agar reaksi bisa berjalan secara maksimal. Itu tugas katalisnya. Makanya di ujung nanti katalis itu ditemukan dalam jumlah yang berkurang atau bertambah sesuai dengan jumlah awalnya. Itu fungsi katalisnya. Kayak si Mawan, kamu cuma nyiapin keadaannya aja, nyiapin tempatnya, nyiapin suasananya, ya. Urusan ngomong, udah tinggal dia ngomong. Harusnya kalau suasananya mendukung, itu pasti ngomong. Kan gitu. Suasananya yang diperlukan. Mungkin Mawan nggak berani ngomong kalau di banyak orang, tiba-tiba dia ditolak, dia nggak siap menerima kenyataan kalau dia ditolak. Tapi kan kalau sepi dia mungkin siap, kan gitu. Nah itu gambarannya, itu fungsi katalisnya, gitu kan? Menyiapkan kondisi yang optimum, yang optimal, sehingga reaksinya bisa berjalan secara maksimal. Nah kalau begitu kamu terlibat nggak dalam reaksi? Enggak, ya. Dia bereaksi aja sendiri, gitu. Gue kagak ngapa-ngapain, gue ngomong juga kagak. Kita hanya menyiapkan. Kita cuma bilang, nih Mawar mau ketemu di tempat ini. Terus Mawan ketemu di tempat ini. Kamu pastikan mereka berdua datang, sisanya kamu tinggal. Itu fungsi katalisatornya. Makanya dia bisa mempercepat terjadinya reaksi. Nah itu betul. Tidak terlibat dalam reaksi kimia, itu betul. Karena dia hanya menyiapkan keadaannya doang. Saya katalis buat kamu. Tugas saya adalah membantu kamu, memberikan kamu makanan soal bergizi. Masalahnya kamu mau makan apa enggak, itu kembali ke kamu. Kan saya nggak mungkin nyuapin kamu buat makan soalnya. Kan gitu. Tinggal itu kembali ke kamu. Kalau kamu makan soalnya, maka kamu sehat. Nanti kamu bisa mengerjakan soal pada saat ujian nanti. Kalau kamu nggak makan soalnya, ya percuma. Sebergizi apapun soal itu kalau nggak dimakan nggak akan pengaruhnya. Nah itu fungsi saya buat kamu, gitu kan. Yang menentukan kamu, gitu kan. Tugas saya cuma ngebantu kamu doang, menyiapkan keadaan, menyiapkan bahan-bahan yang kamu perlukan, udah. Yang makan kamu nanti. Nah itu maksudnya. Itu kenapa nanti
ketika nanti kamu lulus, ya saya nggak perlu sakit hati, kamu lulus saya nggak dapet gitu, kan saya nggak mungkin lagi ikut ujian misalnya. Nah itu fungsi saya. Gitu. Makanya di akhir dia tidak terlibat dalam reaksi kimia dan ini benar pernyataannya. Gitu. Oke, sampai sini ada masalah? Enggak ada, Kak. Nggak ada, Nah. Kak. Lanjut. Sebab alasannya katalis dapat memperbesar nilai konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan itu K, ya. K itu bisa Kc, bisa Kp, kan gitu. Nah, bisa nggak katalis mempengaruhi kesetimbangan? Katalis tidak mempengaruhi kesetimbangan. Kenapa? Karena katalis itu hanya digunakan untuk mempercepat terbentuknya produk. Berarti bagian yang sebelah kanannya yang lebih cepat. Katalis hanya berfungsi kalau reaksinya berjalan searah. Kesetimbangan itu reaksi yang berjalan dua arah. Makanya katalis tidak masuk ke dalam hal-hal yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan itu cuma dipengaruhi oleh konsentrasi, tekanan, volume, suhu. Ya, tidak ada katalis di dalamnya. Makanya dia salah. Dan catatannya, konstanta nilai K itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Konsentrasi, tekanan, sama volume hanya menggeser arah kesetimbangan, tapi tidak akan merubah nilai K. Nilai K hanya dipengaruhi oleh suhu. Kalau suhunya berubah, K-nya berubah. Gitu ya. Jadi, nomor 2, alasannya salah. Betul salah, berarti jawabannya yang C. Oke. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Ya, Kak. Ada, Kak. Oke. Ini udah jam 11 kurang. Ya, kamu bisa istirahat dulu 15 menit ke depan. Berarti jam 11:05 kita teruskan lagi pembahasannya. Yang mau lakukan yang lain silakan.